Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran ilmu shorof. Kali ini kita akan mempelajari kalimat sulasi mazid. Sulasi mazid ialah kalimat yang huruf aslinya 3, tapi kemudian diberi tambahan huruf lagi. Kita masih ingat tentunya, sulasi adalah kalimat yang huruf asli 3. 3 itu terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Disebut sulasi karena hurufnya 3 yang asli. Disebut mazid karena ada tambahannya. Nah, ada yang diberi tambahan huruf 1, seperti misalnya ini fakaro, terus ditambahi fakkaro, tambahi tasdid. Tasdid itu adalah simbol dari 2 huruf yang sama. Kemudian dijadikan 1, ditulis 1 tapi dengan diberi tasdid. Ada yang diberi tambahan huruf 2 seperti koruba menjadi takorroba. Ini ada tambahnya ta dan ada tambahnya tasdid, berarti aslinya ada tambahannya ro lagi ini. Ada yang diberi tambahan 3 seperti ghafaro menjadi istaghfaro. Ini adalah contoh sulasi mazid. Jadi sulasi mazid itu, lihat sini, kalimat dibagi menjadi 2, ada yang mujarrad, mazid. Mujarrad tidak ada tambahnya, mazid ada tambahnya. Tidak ada tambahan berarti fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Mazid, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, dan masih ada tambahannya. Kemudian nah ini sudah kita pelajari ya, mujarrad, ada yang sulasi dan ada yang rubai. Yang sudah kita pelajari adalah mujarrad sulasi. Kemudian kita akan mempelajari mazid sulasi. Nah, mazid sulasi ini ada yang ditambahi huruf 1, ada yang ditambahi huruf 2, ada yang ditambahi 3 huruf. Perhatikan ini. Yang diberi tambahan huruf 1 itu diikutkan pada wazan fa'ala, fa'ala, af'ala. Fa'ala ada tambahannya, jadi ain fi'ilnya ini diberi tambahan lagi, kemudian disimbolkan dengan tasdid menjadi fa'ala. Asalnya fa'ala menjadi fa'ala. Kemudian ini farroha, farroha ini berarti mendapat tambahan tasdid. Kasaro mendapat tambahan tasdid. Fa'ala setelah fa'il ada tambahan alif. Qotala dinamakan sulasi karena huruf aslinya 3 yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Dikatakan mazid karena ada tambahannya alif setelahnya qaf, setelahnya fa fi'il. Do'afa ini juga ada tambahannya alif. Af'ala, contoh lagi, akroma, aksana. Af'ala ini mendapat tambahan hamzah, namanya hamzah kotok. Akroma, ahsana, ini adalah contoh sulasi mazid yang mendapatkan tambahan 1 huruf. Nah, kita sekarang fokus untuk mempelajari sulasi mazid yang mengikuti wazan fa'ala. Sulasi mazid bab 1 itu wazannya adalah fa'ala.
mendapat tambahan tasdid. Nah, rupane tasdid iki kaya ngene iki. Jadi tasdid adalah lambang huruf yang sama. Kemudian diwujudkan, dilambangkan dengan kayak gini ini. Cara membuat sulasi mazid bab 1 ini adalah dengan menambah tasdid pada ain fi'ilnya. Contoh misalnya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, ini ain fi'ilnya berbeda-beda. A, I, U. Kalau dijadikan sulasi mazid bab 1 menjadi fa'ala. Tidak kok fa'ila menjadi fa'ila, bukan. Tidak fa'ula menjadi fa'ula terus ditambah tasdid menjadi fa'ula, tidak. Tapi baik itu fa'ala, fa'ila atau fa'ula, kalau diikutkan mazid bab 1 ini tetap mengikuti wazan fa'ala. Nah, penambahan tasdid ini, penambahan huruf baik itu huruf ditambah huruf 1, 2 atau 3 itu tidak kok cuman sekedar ditambahi, tetapi ada faedahnya. Fi'il sulasi mujarrad yang diikutkan fa'ala mempunyai faedah. Antara lain, satu faedahnya apa kok memang ditambah-tambah itu gunanya apa? Faedahnya apa? Satu, litakdiyah, yaitu membuat fi'il yang tadinya tidak membutuhkan maf'ul bih. Maf'ul bih itu katakanlah objek, menjadi butuh. Contoh, farroha wis nyenengake sapa Zaidun Zaid amron ing amar. Inilah namanya maf'ul bih, objek. Jadi Zaid menggembirakan pada amr. Amr ini posisinya sebagai objek yang digembirakan. Asalnya fariha, artinya gembira begitu saja. Nah, kalau diartikan gembira berarti tidak membutuhkan objek, tidak butuh maf'ul bih. Setelah menjadi farroha, artinya menjadi menggembirakan. Kalau tadi gembira menjadi menggembirakan. Menjadi menggembirakan berarti menjadi butuh maf'ul bih. Fariha bunga, farroha bungahake, karuma mulya, karroma mulyaake. Gitu. Jadi faedah yang pertama itu litakdiyah, untuk menjadikan suatu kalimat yang tadinya tidak butuh objek menjadi butuh. Tadinya tidak butuh maf'ul bih menjadi butuh maf'ul bih. Yang kedua faedahnya adalah litaksir, menunjukkan arti memperbanyak. Contoh, qata'a Zaidun al-habla. Qata'a memutus sapa Zaidun Zaid al-habla ing tali. Zaid memotong tali. Nah ini kalau dibuat qata'a Zaidun al-habla artinya bukan memotong. Kalau memotong itu kan sekali. Kalau faedah taksir itu memotong-motong, menunjukkan arti banyak. Jadi potong, memotong menjadi memotong-motong. Misalnya lagi mecah menjadi mecah-mecah, gerak menjadi menggerak-gerakkan. Nah, kalau gerak itu kan satu, kalau gerak-gerak itu kan berkali-kali geraknya. Nah, itu namanya taksir. Contoh, qata'a artinya memotong. Qata'a artinya menjadi memotong-motong. Kasaro memecah. Kalau kasaro artinya menjadi memecah-mecah. Haroka menggerakkan. Kalau harroka artinya menjadi menggerak-gerakkan. Itu yang kedua faedahnya. Jadi yang pertama litakdiyah untuk menunjukkan butuh maf'ul bih. Yang kedua untuk litaksir menunjukkan arti banyak. Yang ketiga itu linisbah, untuk menisbatkan objek.
Contoh kafaro Zaidun Amron. Kafaro itu ngafirake. Jadi kafaro itu artinya kafir. Kalau kafaro ngarani kafir. Fasako artinya fasek. Kalau fasako artinya menuduh fasek, ngarani fasek. Khona, khawana, khianat. Kalau khawana menjadi menuduh khianat. Itulah faedah sulasi mazid wazan fa'ala. Yang pertama li ta'diyah, yang kedua untuk li taksir, yang ketiga lin nisbah. Sekarang bagaimana cara mentasrif sulasi mazid yang ikut wazan fa'ala. Nah, untuk mentasrif sulasi mazid wazan fa'ala ini adalah diikutkan pada wazan ini. Coba perhatikan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Saya ulangi, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Ini masdar ghairu mimnya. Masdar ghairu mimnya itu banyak. 1, 2, 3, 4. Tapi yang sering digunakan itu cuma 1 dua ini, yaitu ikut wazan taf'ilan. Kadang-kadang ada yang ikut taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, tapi itu jarang. Yang sering adalah taf'ilan. Kalau kamu ingin mentasrif satu kalimat, misalnya fariha, ya tinggal diikutkan pada wazan ini. Fa'ala, farroha, yufa'ilu, yufarrihu, taf'ilan, tafrihan, taf'ilatan, tafrohatan, tafrohan, tifrohan, mufarrihun, mufarrohun, farrih, la tufarrih, mufarrohun, mufarrohun. Misalnya ini kassaro, kassaro, yukassiru, taksiron, taksiratan, taksaron, tiksaron, mukassirun, mukassarun, kasir, la tukassir, mukassarun, mukassarun. Kalau kamu sudah hafal fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, fa'al, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Ini lainnya itu menjadi mudah seperti farroha, kassaro, allama. Ya sama, harokatnya disamakan, tambahannya juga disamakan. Nanti kamu coba kerjakan latihan di bawah ini. Tasriflah kalimat di bawah ini dengan mengikuti wazan fa'ala dengan tasrif istilahi. Ya ini ada fassola. Coba kamu tasrif dengan tasrif istilahi, ngikut wazan fa'ala. Coba ditasrif. Saya beri contoh ya, fassola yufasilu. Kalau bisa kamu tulis saja. Ya, ini jawaban tertulis terus kemudian dibaca. Fassola yufasilu tafsilan. Masdar ghairu mimnya 1 saja. Mufassilun, mufassalun, fasil, la tufassil, mufassalun, mufassalun. 1 lagi saya kasih contoh. Qarraba, kamu tulis ya nanti jawabannya. Qarraba yuqarribu takriban, muqarribun, muqarrabun, qarrib, la tuqarrib, muqarrabun, muqarrabun. Sekarang ini kamu tasrif dengan ditulis allama darroba basyara qallaba qaddara. Nah, kemudian biar tidak lupa tasrif lugawi kamu, maka kalimat di bawah ini supaya kamu tasrif dengan tasrif lugawi. Allama darroba basyara qallaba qaddara. Jadi di dalam pelajaran fi'il sulasi mujarrad ada tasrif lugawi.
Nah, di dalam sulasi mazid juga ada tasrif lugawi. Saya beri contoh ya, allama, allamu, allamat, allamata, allamna, allamta, allamtuma, allamtum, allamti, allamtuma, allamtunna, allamtu, allamna. Coba darroba ini kamu tasrif dengan tasrif lugawi. Basyara, qallaba, qaddara. Ya. Sekarang tasriflah fi'il mudhari' di bawah ini dengan tasrif lugawi. Ya, yuqaddiru, yuqaddirani, yuqaddiruna. Tuqaddiru, tuqaddirani, yuqaddirna. Tuqaddiru, tuqaddirani, tuqaddiruna, tuqaddirina, tuqaddirani, tuqaddirna. Uqaddiru, nuqaddiru. Nah, sekarang kamu tasrif ditulis ya. Sekali lagi ditulis kalau kamu memang mau latihan. Yu'allimu, yubashiru, yuqallibu, yudaribu. Nah, selanjutnya tasriflah kalimat di bawah ini dengan tasrif lugawi. Mubashirun. Contoh, ini isim fa'il. Jadi mubashirun, mubashirani, mubashiruna, mubashiratun, mubashiratani, mubashiratun. Ini tasrif isim fa'il ya, samakan dengan wazan isim fa'il. Kemudian qallib, ini fi'il amar sikotnya. Jadi samakan dengan fi'il amar. Kalau dalam sulasi mujarad kan uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Qallib, qalliba, qallibu, qallibi, qalliba, qallib. Nah, ya silahkan digarap itu. Kemudian kerjakan kalimat di bawah ini. Jawaban masdar ghairu mim cukup satu saja, yaitu masdar ghairu mim yang pertama yang ikut wazan taf'ilan. Sisanya nggak usah dijawab. Yu'allimu, ini pertanyaannya segotnya apa? Saya kasih contoh. Yu'allimu ini segotnya fi'il mudhari'. Tulis di sini fi'il mudhari'. Nah, yu'allimu itu masdar ghairumnya apa? Ta'liman. Tulis di sini ta'liman. Kemudian fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya yu'allim itu alim. Tulis. Isim maf'ulnya apa? Mu'allamun. Fi'il madhinya apa? Allama. Isim fa'ilnya mu'allimun. Fi'il mudhari'nya yu'allimu ini. At-takdiru. Ya, ini segotnya apa? Al-muharriku. Segotnya apa? Raqib, ta'ziman. Sekarang mabni maklum, mabni majhul. Dalam sulasi mujarrad ada istilah mabni maklum dan mabni majhul. Sama di dalam sulasi mazid juga ada fi'il sulasi mazid yang dimabnikan maklum dan majhul. Ini contoh mabni maklum, qaddara. Dari mabni maklum menjadi mabni majhul caranya adalah di dhammah huruf pertamanya, di kasroh huruf sebelum akhir. Jadi kalau qaddara, ini saya kasih contoh menjadi quddira. Qaddara mabni maklumnya kalau dimajhulkan menjadi quddira. Kalau ini yuqaddiru menjadi yuqaddaru. Nah ini silahkan farroha di majhulnya menjadi bagaimana? Yufarrihu menjadi apa mabni majhulnya? Fassola yufassilu, qarraba yuqarribu, kassara yukassir. Nah ini ada latihan lagi, ada kata dhohaka hasuna sajwa salima rotaba kabira. Nah ini supaya kamu ikutkan pada wazan fa'ala. Setelah kamu ikutkan pada wazan fa'ala, coba kamu tasrif kalimat-kalimat ini dengan mengikutkan wazan fa'ala dengan tasrif istilahi.
Paham ya? Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.